dunia transportasi darat, ada sebuah nama yang kian hari kian menggema. Nama itu lahir dari Palembang, tanah yang penuh sejarah, penuh semangat, dan penuh gairah perantau. Nama itu adalah Eka Permata Agung yang kini kita kenal sebagai Epastar. Bukan sekadar perusahaan otobus, Epastar adalah kisah tentang keberanian, tentang mimpi yang dijahit dengan kerja keras, dan tentang keyakinan bahwa kenyamanan dalam perjalanan adalah hak setiap penumpang. Sahabat transportasi, sebelum kita melanjutkan perjalanan panjang dalam cerita ini, izinkan saya mengingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, cerita monumental dalam dunia transportasi bisa terus hidup, mengalir, dan menginspirasi. Setiap pohon besar berawal dari benih kecil. Begitu pula Epastar, sebelum melahirkan armada bus yang gagah dan penuh pesona. Sang pendiri Haji Afrinaldi telah lebih dulu meniti jalan di dunia transportasi barang. Palembang menjadi saksi deretan truk yang mengangkut botol minuman, bahan pokok, hingga logistik penting. Jalanan berlubang, jembatan sempit, hingga tanjakan panjang bukan halangan, melainkan latihan mental. Dari sinilah Afrinaldi belajar, roda adalah kehidupan, jalan adalah urat nadi peradaban. Namun ia juga menyadari satu hal, barang bisa menunggu, tetapi manusia butuh pelayanan lebih. Penumpang butuh rasa aman, butuh kenyamanan, dan butuh penghargaan. Dari kesadaran itulah muncul gagasan besar untuk beralih ke transportasi bus. Memasuki dekade baru, tepatnya tahun 2010, lahirlah Eka Permata Agung, sebuah perusahaan otobus yang dibangun dengan niat luhur untuk menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat perantau. Nama itu bukan sembarang nama. Eka melambangkan keutuhan, Permata menyiratkan nilai berharga, dan Agung mencerminkan kebesaran cita-cita. Dari sinilah muncul akronim yang kini akrab di telinga Epastar. Bus pertama Epa hadir bukan sekadar kendaraan, melainkan pernyataan bahwa Palembang, kota yang kerap dilihat sebelah mata dalam dunia transportasi antar pulau, kini melahirkan sebuah bintang baru. Setiap perusahaan butuh identitas. Epastar memilih warna hijau sebagai napas kehidupan armadanya. Hijau yang segar, hijau yang menenangkan, hijau yang melambangkan harapan. Bus Epa kemudian dijuluki oleh komunitas busmania sebagai si hijau kekinian. Julukan ini lahir karena Epa tidak sekadar hadir dengan warna khas, tetapi juga dengan desain modern, mengikuti perkembangan zaman. Di jalan lintas Sumatera yang panas dan berdebu, bus hijau ini menjadi oasa. Di terminal-terminal yang riuh, ia tampil elegan, berbeda dari keramaian. Di balik setiap bus ada rumah tempat ia dilahirkan. Epastar sejak awal memilih karoseri tentrem sebagai mitra sejati. Ketika banyak perusahaan otobus lain mencoba berbagai karoseri, Epa memilih kesetiaan dari generasi ke generasi, dari model ke model. Bus-bus Epa lahir dari tangan tentrem. Kesetiaan ini bukan tanpa alasan. Tentrem memberikan kualitas, daya tahan, dan estetika yang sesuai dengan filosofi Epa. Dengan begitu, penumpang bukan hanya menaiki bus, tetapi juga merasakan keanggunan desain yang konsisten dari masa ke masa. Langkah awal Epastar dimulai dari sektor pariwisata. Armada hijau mereka membawa rombongan sekolah, keluarga, hingga instansi yang ingin berwisata dengan nyaman. Layanan yang ramah membuat Epa cepat mendapat hati. Namun Afrinaldi melihat peluang lebih besar. Banyak perantau Sumatera Selatan yang membutuhkan moda transportasi reguler ke Jawa, maka lahirlah keputusan penting masuk ke jalur antar kota antar provinsi. Sejak itu, nama Epastar resmi menghiasi rute panjang lintas Sumatera dari Palembang menuju kota-kota besar di Sumatera. Lalu menyeberang hingga ke Jawa, si hijau kekinian resmi menjelma menjadi penghubung para perantau dengan kampung halaman. Epastar tidak ingin hanya sekadar ada, mereka ingin selalu berbeda. Salah satu langkah inovatif adalah menghadirkan bus bertingkat dan bus tronton. Bagi penumpang, ini bukan sekadar bus, melainkan simbol kemewahan. Perjalanan panjang terasa lebih ringan dengan kursi yang luas, kabin yang sejuk, dan layanan kru yang penuh senyum.
Di sini, komunitas Busmania menemukan kebanggaan baru. Foto-foto Epastar menghiasi media sosial, menjadi bahan cerita, menjadi bukti bahwa dunia bus Indonesia terus berevolusi. Sejak berdiri, Epastar memegang teguh satu filosofi penumpang adalah permata. Setiap orang yang membeli tiket dianggap bagian dari keluarga besar. Pelayanan bukan sekadar mengantarkan, melainkan menemani. Sopir tidak hanya memegang kemudi, tetapi juga memegang kepercayaan. Kru tidak hanya mengurus bagasi, tetapi juga menjaga hati penumpang. Inilah yang membuat Epastar berbeda. Mereka tidak hanya menjual kursi, tetapi menjual pengalaman. Namun sahabat transportasi, mari kita jujur. Di balik kegagahan Epastar dan bus-bus lain yang melintas di Sumatera, ada kenyataan pahit, infrastruktur kita masih jauh dari kata sempurna. Jalanan lintas Sumatera masih sering berlubang, jembatan banyak yang sempit, lampu penerangan sering absen. Bahkan, tak jarang bus sekelas Epastar harus melambat hanya karena jalan yang rusak parah. Bukankah ironis ketika pengusaha rela menginvestasikan miliaran untuk armada terbaik, tetapi jalan yang disediakan justru sering mengecewakan? Bukankah seharusnya pemerintah memberi jalan yang layak agar roda perekonomian berputar lebih lancar? Sindiran ini bukan kebencian, melainkan harapan. Bahwa suatu hari nanti, lintas Sumatera akan seindah jalur bebas hambatan di negara maju. Agar bus seperti Epastar bisa melaju tanpa hambatan. Agar penumpang tidak hanya nyaman di dalam kabin, tetapi juga selamat di jalan raya. Meski jalan penuh tantangan, Epastar terus berkembang, armada mereka makin banyak, rute makin luas. Di terminal-terminal besar, nama Epastar kini bersanding dengan perusahaan otobus kawakan. Para perantau mempercayakan perjalanan pulang kampung pada si hijau kekinian. Komunitas Busmania menjadikannya ikon fotografi. Dan masyarakat luas mengenalnya sebagai pilihan transportasi berkelas dari Palembang. Dari truk barang sederhana hingga armada bus gagah dan elegan. Dari jalanan Palembang yang penuh liku hingga menembus kota-kota besar di Jawa, dari satu mimpi seorang pengusaha hingga menjadi kebanggaan ribuan perantau. Begitulah kisah Eka Permata-Agung atau yang kita cintai dengan nama Epastar. Ia bukan sekadar perusahaan otobus. Ia adalah simbol ketekunan, lambang harapan, sekaligus cermin perjuangan. Di balik setiap kilometer yang ditempuh, ada cerita pengorbanan, ada doa yang terlantun, ada kebanggaan yang terpahat. Namun, sahabat transportasi, kita juga tidak boleh menutup mata. Di balik megahnya armada dan modernnya layanan, masih ada wajah lain yang muram, jalan lintas yang sering berlubang, jembatan yang sempit, dan infrastruktur yang tertinggal. Bagaimana mungkin bus dengan harga miliaran harus merayap pelan di atas aspal retak yang seolah dibiarkan? Bagaimana mungkin pengusaha yang sudah berjuang menghadirkan pelayanan terbaik harus diuji oleh jalanan yang tak sepadan? Sindiran ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangunkan. Pemerintah yang mulia seharusnya mengerti bahwa jalan adalah urat nadi bangsa. Bahwa setiap kilometer jalan yang mulus adalah jembatan menuju kesejahteraan. Dan bahwa setiap lubang yang dibiarkan adalah luka kecil yang menggerogoti kepercayaan rakyat. Meski demikian, Epastar tidak berhenti. Mereka terus melaju, seolah berkata, kami tidak menunggu sempurna. Kami berusaha memberi yang terbaik, dan disitulah letak keagungan sejati. Ketika pengusaha, kru, dan armada bekerja melampaui keterbatasan, lahirlah bintang yang semakin terang. Hari ini, si hijau kekinian bukan hanya bus. Ia telah menjadi kisah, ia telah menjadi inspirasi. Ia adalah saksi bagaimana mimpi bisa tumbuh meski jalan penuh rintangan. Ia adalah teladan bahwa keindahan bisa lahir meski infrastruktur belum sepenuhnya berpihak. Dan kepada pemerintah, harapan tetap kami titipkan. Bahwa suatu saat, jalan lintas Sumatera akan setara dengan jalur bebas hambatan dunia. Bahwa suatu hari nanti, setiap bus, truk,
dan kendaraan pribadi bisa melaju tanpa rasa was-was. Bahwa infrastruktur tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi kebanggaan bersama. Sahabat transportasi, jika kisah ini menggugah hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dengan begitu, cerita tentang perjuangan, mimpi, dan harapan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Ingatlah, IPA Star bukan sekadar armada hijau di jalan raya. Ia adalah metafora kehidupan, kuat, konsisten, dan penuh warna. Ia adalah bintang yang tak pernah padam, yang akan terus bersinar di langit transportasi Nusantara, meski jalan di bawahnya masih menunggu untuk dibenahi. Baiklah sahabat transportasi, sampai di sini video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.